Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan guru kita yaitu Kak Ujang Saifuddin SAGN MPDLT. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan membawakan materi tentang kepramukaan. Di season ini kita akan melaksanakan kegiatan atau pematerian secara podcast, yang mana materinya akan mengangkat tentang kode kehormatan. Yang kita ketahui bahwa di gerakan pramuka ada yang namanya kode kehormatan. Lebih luasnya lagi, kita langsung saja bertanya kepada KU. Selamat siang KU. Siang menuju sore. Ya, menuju sore. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kode kehormatan ke pramuka, yang mana kita ketahui ada dua bagian, yaitu Satya dan Dharma ya Kak ya. Yang kita harus pahami dulu, apa sih yang dimaksud dengan kode kehormatan pramuka. Ya, baik, terima kasih teman-teman, kawan-kawanku sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai kode kehormatan. Dalam pendidikan kepramukaan ada 5 unsur terpadu. Itu ada prinsip dasar, kemudian metode, kode kehormatan, kebiasaan dasar, kemudian nanti ada yang disebut dengan moto pendidikan kepramukaan. Sekarang yang akan kita bicarakan mengenai kode kehormatan. Jadi sudah ditanyakan apa itu kode kehormatan. Kode kehormatan itu untuk mudah dipahami saja, kode kehormatan adalah norma. Kalau norma itu berarti identik dengan aturan, dan keluar norma dan aturan identik dengan mengikat. Jadi kode kehormatan adalah norma bagi anggota pramuka dan merupakan janji bagi anggota pramuka. Kode kehormatan itu terdiri dari Satya dan Dharma. Satya itu apa, Dharma itu apa? Satya itu jelas merupakan ketentuan moral juga. Satya itu, dan Satya itu merupakan janji. Anggota pramuka itu dibingkai. Dia punya janji. Dia dituntut harus berjanji. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Kemudian Dharma juga terdiri dari beberapa golongan. Ada Dharma untuk siaga, Dharma untuk penggalang, penegak, mandega. Kalau untuk orang dewasa berbeda, bukan Dharma tapi semacam ikrar. Satya pun sama. Ya, Satya untuk golongan siaga, Satya untuk golongan penggalang, Satya untuk golongan penegak dan mandega. Itu sementara. Ya, ini sangat menarik sekali teman-teman, bahwa ada Satya dan Dharma. Yang kita ketahui adalah Satya janji dan Dharma adalah etikanya mungkin ya. Nah, di Satyanya ini apakah di seluruh golongan antara siaga, penggalang, penegak, pandega dan orang dewasa itu sama atau tidak Pak? Ya, untuk Satya beda sekali karena di gerakan pramuka menganut paham perkembangan, disesuaikan dengan perkembangan jiwa dan rohaninya. Untuk di siaga berbeda dengan penggalang. Demikian pula untuk di penggalang, di penegak ada sedikit kemiripan, ada sedikit perbedaan. Yang lebih mencolok itu di siaga. Siaga dengan di penggalang dan penegak sangat berbeda sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa di siaga adalah kisaran usia antara 7 sampai 10 tahun, atau bisa dikatakan antara umur kelas 1 sampai kelas 4 gitu kan. Nah, sekarang yang sedang booming dengan adanya prasiaga kan, ya apakah prasiaga tersebut masuk ke golongan siaga
Satianya apakah tidak? Oke. Untuk di Prasiaga itu belum ada yang ada ketentuan yang mengikat. Prasiaga itu ya namanya juga pra. Yang saya tahu baru mengenalkan karena di usia Prasiaga itu kental sekali dengan alam bermain. Sampai saat ini belum ada ketentuan seperti apa kode kehormatan bagi Prasiaga. Di Cianjur sebagai inisiatornya yang punya idenya tentang Prasiaga, sampai saat ini tim pengembang belum mengeluarkan Satya dan Dharmanya seperti apa gitu. Hanya saja sekarang masih mengikuti kepada golongan siaga, karena Prasiaga bukan golongan, belum masuk pada golongan baru. Kalau klaster bukan klaster baru, masih dalam perdebatan, masih dalam proses penyempurnaan. Ya, sangat menarik sekali ya, tadi dikatakan bahwa Prasiaga ini bukan pencetusnya adalah dari Cianjur. Berarti salah satunya Cianjurnya adalah barometernya pergerakan pramuka ya Kak. Oke, jadi saya menarik kesimpulan dari pembicaraan barusan bahwa Prasiaga itu persiapan untuk masuk ke siaga nanti Kak ya. Jadi memperkenalkan lebih dini tentang pendidikan kepramukaan. Kalau di siaga itu materinya masih seputar parenting, stunting gitu. Yang saya tahu Prasiaga itu baru mengenalkan tentang pendidikan kepramukaan. Belum sampai jauh ke tanda-tanda pengenal. Kalau di Cianjur sih tidak merubah pakaian, yang mengenalkan saja, yang saya tahu. ya. Termasuk mungkin kode kehormatan juga yang namanya mengenalkan gitu. Kalau itu di klaster siaga ya dikenalkan lah gitu. Dikenalkan ini loh kode kehormatan siaga. Hey anak-anak Prasiaga, ini loh Anda punya kode kehormatan yang jika nanti masuk ke golongan peserta didik siaga, maka ini loh Dwi Satyanya, ini loh Dwi Dharmanya gitu. Berarti ini menunjukkan salah satu pentingnya pendidikan kepramukaan ya. Jelas. Pendidikan kepramukaan disiapkanlah sejak dini, sejak usia PAUD untuk Prasiaga ini. Jadi ketika mereka masuk ke ranah golongan siaga ataupun di SD, katakanlah SD 1, 2, 3, 4, itu mereka sudah tidak kaget lagi dan mereka sudah mengenal, oh beginilah cara bermain kepramukaan. Yang menarik di pramuka itu bukan bicara kelas, Kajis. Ya. Di pramuka itu lebih memperhatikan pada pertumbuhan perkembangan usia. Kalau di sekolah formal pendidikannya berdasarkan kelas, itu juga sama memperhatikan usia. Kelas 1 itu kan kelas 1 dimulai dari usia kan, ada standar yang menyatakan dalam baku dimulai dari usia 7 tahun baru disebut dengan peserta didik. Kalau di pramuka sudah mulai bergeser kan gitu, sudah mulai bergeser. Memang sih di pramuka juga untuk golongan siaga kan dari mulai usia 7 sampai 10 tahun gitu. Itu kelasnya mungkin ya kelasnya gitu. Kode kehormatannya, janji dan dharmanya seperti apa ya disesuaikan dengan usianya. Jadi tidak dipaksakan. Kenapa tidak dipaksakan? Karena kode kehormatan itu harus atas dasar suka dan rela. Dan ditanamkan, diajarkan berdasarkan atas dasar sukarela, tidak di atas dasar yang lain. Gitu. Berangkat dari suka dan rela, maka dia akan berani mempertanggungjawabkan tentang pribadinya, tentang masa depannya, tentang perilaku-perilaku yang nanti dia akan perbuat di kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau di formal, ada TK kan, kan? Ada TK, ada RA kan gitu. Nah di pramuka Cianjur membuat ide yaitu Prasiaga. Itu juga kan berbicara mengenai masa-masa usia-usia yang disebut dengan usia golden age, ya golden age. Jadi usia masa-masa kemasan, masa pilihan gitu. Nah,
itu perlu segera disentuh gitu. Pertanyaannya kan tadi, seperti apa kode kehormatannya? Untuk sementara saya jawab, karena kalau prasiaga berarti menginduknya ya ke siaga, mizannya ke siaga. Bisa jadi lah sudah bisa mulai diterapkan berdasarkan usia. Berdasarkan usia seperti usia berapa ya? Di prasiaga itu usia 5 kan? 5 menjelang ke usia sekolah hal gitu. Kan satianya sangat luar biasa sekali. Seperti apa ya? Satya Dharma itu. Satya Dharmanya kan menjalankan sama ya, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, kemudian negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan, bukan menjalankan tapi menurut aturan keluarga. Jadi sejak dini sudah diajarkan gitu, sudah diajarkan mengenai norma-norma hidup, mengenai perilaku baik gitu. Ini luar biasa sekali. Kalau menunggu nanti sampai usia 7 tahun lama gitu, keburu terkontaminasi, apalagi di zaman-zaman sekarang. Zaman sekarang keras sekali loh, dengan arus modernisasi, dengan media gitu. Mending medianya menyampaikan materi-materi yang positif. Kebanyakan kan yang berbahaya, yang merusak otak-otak anak-anak. Nah, di Pramuka ada Prasiaga sudah mulai memperhatikan lebih jauh. Di usia-usia seperti itu harus segera mereka diraih gitu. Dan diterapkan kode-kode kehormatan. Gak ada salahnya menurut saya gitu. Seperti menurut aturan keluarga. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Betul. Ini yang jadi menarik sekali kawan-kawan sekalian, bahwa di sini di Pramuka sudah diterapkan di usia siaga ataupun prasiaga menurut aturan keluarga. Berarti sudah sejak dini pula si anak ini sudah diajarkan untuk disiplin, ya, untuk belajar disiplin, terus belajar menjalankan tadi Kak, menjalankan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Diawali dari keluarga dulu, seperti itu ya Kak. Jadi awal dari keluarga. Nah, di poin berikutnya ada yaitu setiap hari berbuat kebaikan. Ini salah satu hal yang positif juga kalau menurut saya pribadi. Jadi pertanyaannya begini, mungkin nggak sih kalau misalkan kode etik ini atau Satya Dharma ini diterapkan, dan berapa persen sih kemungkinan Kak untuk bisa mencapai pelaksanaan di kehidupan anak-anak tersebut Kak? Karena otak brilian, daya ingat, daya tangkapnya masih tinggi sekali. Menurut para ahli itu 85% daya ingatnya akan terbawa sampai sepuh, sampai tua itu, jika dia diterapkannya menggunakan metode learning by doing, belajar sambil melakukan. Ini ada metode dari kepramukaan kan, ada salah satunya belajar melakukan, belajar sambil melakukan, mengikuti aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Di materi pendidikan agama Islam ada bukan jagron ya, Madrasatul Ula, itu sebutan Madrasatul Ula. Jadi pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di keluarga. Nah, gerakan Pramuka sudah menyentuh ke sana dalam kode kehormatan siaga, gitu kan, menuruti aturan keluarga kan. Kemudian setiap hari berbuat kebaikan. Bayangkan coba, setiap hari berbuat kebaikan. Saya kalau boleh menguatkan, itu islami sekali gitu kan. Islami sekali. Di Islam kan diajarkan begini, kalau you orang Islam, kalau you beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada hari akhir, min husnil Islam mamari tarku malaini walayali. Perbuatan orang Islam itu baik untuk dirinya, perbuatan orang Islam itu selalu berbuat baik untuk lingkungannya dan bermanfaat bagi lingkungannya, bagi orang lain. Dimulai siaga saja di Pramuka sudah diajarkan berbuat baik gitu. Diawali dari lingkungan keluarga. Jadi keluarga sangat menuntut sekali. Nah, Cianjur pada saat itu, pada zaman Kakuarcapnya Kak Dadang Supianto mengeluarkan ide itu prasiaga kenapa tidak dimunculkan, atau anak-anak usia yang belum
menjadi peserta didik gitu kan, usia sekolah sangat disayangkan sekali. Dari 01 tahun sampai 07 tahun itu waktu hanya digunakan untuk kurang begitu mengandung pendidikan. Daya tarik di situ pramuka kan ada mengandung pendidikan kan. Metode kepramukaan di alam terbuka gitu kan, menarik dan menantang. Nah, menarik sekali bagi anak-anak usia seperti itu mendapatkan bimbingan tentang pendidikannya. Sudah masih bersih otaknya, kemudian cara tangkapnya masih tinggi. Nah, kita fasilitasi, insya Allah itu mengajarkan sejak dini kebaikan, mengajarkan norma-norma sejak dini. Nantinya di tengah masyarakat dan sudah dewasa dia bisa menimbang-nimbang, bisa mengambil keputusan yang ini jelek, yang ini tidak baik, yang ini baik. Insya Allah pramuka punya konsep. Ya, betul. Saya pernah mendengar beberapa orang yang mengatakan bahwa pendidikan terbaik adalah diawali dari keluarga. Iya. Gitu kan. Nah, mungkin pramuka ini sudah beranjak ke sana. Jadi sebelum ke lingkungan yang luas, ada punya masyarakat yang luas, disiapkan dulu dari keluarga dengan tadi aturan-aturan yang dilaksanakan di Satya dan Dharma Siaga tersebut. Jadi meskipun pelaksanaan kegiatannya di sekolah, tapi di sini konteksnya pramuka tidak melulu harus di sekolah ya Kak, di lembaga, tapi diawali dari rumah. Itu terbukti dari Satya dan Dharmanya Siaga Pak. Nah, apakah benar pramuka ini sistemnya kekeluargaan berarti ya Kak? Berbasis kekeluargaan. Berbasis kekeluargaan, memperhatikan kooperatif. Di pramuka itu bukan juara Kajis yang diprioritaskan. Di pramuka itu membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, membangun kooperatif. Itu silakan saja di dasar dharma diperhatikan. Itu di duitnya di dharma untuk penggalang dan penegak itu nampak sekali. Dia harus rajin, terampil, hemat, cermat, bersahaja kan. Apalagi itu ya. Oke, itu tadi pembahasan tentang siaga dan mungkin ada prasiaga ya Kak ya. Iya. Itu sangat kental sekali di keluarga, ya, sangat kental di keluarga. Nah, sekarang kita beranjak ke golongan berikutnya. Setelah siaga ada penggalang, yaitu dalam rentang usia 10 sampai 15 tahun. Itu untuk klaster usia, Iya. klaster usianya. Kalau di klaster usia pendidikan mungkin dari kelas 4 lahir sampai kelas 6. Sampai kelas 3 Kak. Kalau penggalang Ya, siaga. Ya. Untuk siaga dari kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 4 sampai Ya. 4 untuk Dan siaga. untuk penggalangnya dari kelas 4. 5 ya, betul 4 akhir sampai ke kelas 9 SMP Kak. Ya. Ya, itu usia kelas rendah. Kita bahas lagi, kata-kata tadi menyinggung dari awal bahwa ada perbedaan yang mencolok ya untuk satyanya penggalang dan satyanya siaga. Kalau boleh tahu, kenapa harus berbeda? Oke. Di awal sudah disampaikan pramuka kami memperhatikan pada pertumbuhan perkembangan usia. Jadi gejolak jiwa dan rohaninya itu diperhatikan. Tidak mungkin kekerasan atau lebih keras gitu kan itu dimiliki oleh anak-anak usia 7 sampai berapa, 10 tahun ya, 11 tahun. Nah, karena dia masih lembek gitu kan, masih lentur, kalau tulangnya pun masih rawan gitu. Nah, pada saat usia di atas gitu, anak-anak sudah bisa menerima yang namanya sedikit tegang-tegangan lah gitu kan. Maka berangkat dari Satya dan Dharma pun akan berbeda gitu. Kalau tadi di siaga kan sama sih, di awal nama kan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan.
itu kan mengamalkan Pancasila menurut aturan keluarga. Nah gitu. Konteksnya seperti itu, tapi kontennya tidak jauh, masih dalam upaya melaksanakan kewajiban, gitu kan, menanamkan, mengajarkan dengan kewajiban. Di Penggalang yang berbedanya, gitu kan, mempersiapkan diri menonjol, kan kalau di Penggalang demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia. Ada ini karena dia sudah mulai di keilmuan, ya kan, itu menjalankan atau mengamalkan Pancasila. Yang kedua Trisatya-nya kan menolong sesama hidup. Kalau di siaga bukan menolong sesama hidup, tapi dianya dulu dengan keluarga kan gitu. Tapi bukan berarti di Penggalang tidak menolong keluarga, tidak, bukan. Tapi dia sudah menolong sesama hidup, ya kan? Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Itu di Penggalang. Kalau di siaga dia masih sebatas mengikuti aturan keluarga. Nanti di keluarga dia diajarkan kan, oleh keluarganya, karena itu mewarnai sekali keluarga. Itu dipengaruhi sekali oleh model-model akhlakul karimah keluarga kan, itu yang mencolok itu. Kalau di siaga dia mengikuti aturan keluarga, kalau di Penggalang dia menolong sesama hidup. Itu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kalau di siaga dia belum ikut campur membangun masyarakat, tapi dia membangun dirinya sendiri gitu, berdasarkan konteks dan kontennya keluarganya gitu. Berarti kalau untuk Penggalang ini sendiri, mereka sudah diberikan sebuah tanggung jawab atau keluasan kebaikan, ya. Kalau tadi di siaga kebaikan sebatas keluarga. Iya. Nah, mungkin sekarang kalau di Penggalang sudah mulai ke masyarakat. Iya. Ya, karena konteksnya di sini adalah sesama hidup, ya. Mungkin seperti itu. Jadi di Penggalang sini sendiri ada yang dinamakan dengan menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri. Berarti dalam konsep ini hanya sebatas lingkungan sekolah mungkin, Kak. Apakah seperti apa itu konteksnya? Untuk siaga atau Penggalang? Untuk Penggalang. Penggalang. Ya, di Penggalang tadi kita tidak menyentuh mengenai model upacaranya kan. Upacara di siaga, di Penggalang, di Penegak. Upacara di siaga itu ya pada dasarnya baik upacara siaga, Penggalang, Penegak itu merupakan filsafat pendidikannya. Jadi berangkat dari model upacaranya saja itu sudah menunjukkan bagaimana dia dalam sebuah kungkungan amongnya gitu. Nah, bagaimana di Penggalang sekarang? Di Penggalang di upacaranya saja sudah mulai terbuka. Kalau di siaga kan masih berbentuk lingkaran, artinya masih tertutup, masih dibingkai oleh kuat keluarga sekali. Nah, di Penggalang sudah mulai terbuka, bentuknya angkare. Nah, si peserta didik Penggalang itu sudah mulai membuka diri bahwa dia itu tidak hidup sendiri dan dia itu tidak hidup untuk kebutuhan diri sendiri, tapi dia juga sudah harus memikirkan yang lain, sudah harus mau menolong yang lain. Kalau di siaga bolehlah dia harus ditolong, minta tolong kan gitu kan, berapa persen itu ditolong. Nah, itu harus mulai diperhatikan gitu. Kalau di Penggalang dia harus sudah memikirkan yang lain di samping memikirkan dirinya. Terlihat itu di poin kedua di Trisatya kan, menolong sesama hidup. Dan menolong sesama hidupnya pun bukan hanya golongan manusia saja, jenis manusia yang termasuk gitu kan, yang termasuk makhluk-makhluk hidup. Dari mulai makhluk hidup yang melata, dan seterusnya gitu kan, makhluk hidup yang kecil sampai yang besar gitu. Dia harus sudah memikirkan. Di dasar dharmanya pun sudah mulai diajarkan menolong sesama hidup, beserta membangun masyarakat. Kemudian di dasar dharmanya bagaimana? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alamnya dulu, ya kan? Menolong sesama hidup dan cinta alam. Kenapa cinta alam? Karena di alam banyak komponen kehidupan. Ada berbagai unsur-unsur kehidupan yang harus dipikirkan oleh si anggota pramuka Penggalang tersebut. Kalau disajikannya itu dengan begitu serius oleh lembaga pendidikan, maka saya khawatir. Khawatir apa? Bukan khawatir bolos. Khawatir apa? Kewalahan gurunya. Gurunya kewalahan, sekolahnya kewalahan. Kenapa? Karena pendidikannya beda.
pramuka itu khas sekali, pendidikan hubungannya khas sekali. Peserta didik dengan pembinanya atau kategori ini gurunya sangat hubungannya khas sekali, dibangun oleh rasa cinta dan rasa sukarela. Tapi ada orang yang tidak siap bagaimana cara mengajarkan kesukarelaan untuk menerapkan Trisatya dan Dasa Dharma, bagaimana cara melaksanakan dan membinanya peserta didik oleh pembina. Sampai saat ini ya masih banyak lah, masih sebatas pendidik pramuka itu untuk lomba, untuk juara. Saya kurang setuju sebenarnya. Betul. Ini dasar sekali loh. Makanya saya sampaikan ini 5 unsur terpadu kode kehormatan itu harus diajarkan dan dididikan, dilaksanakan dengan sepenuh hati, dilaksanakan dengan ikhlas, diterima dengan sukarela. Dan ini akan imbas kepada kehidupannya sehari-hari. Karena ini merupakan norma sekali. Jadi diawali dengan pendidikan moral. Maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi manusia yang bermoral. Itu kan kita punya Pancasila, dasar negara. Akan menjadi manusia-manusia yang berpancasila, manusia-manusia yang bermoral. Gitu. Jadi itu perbedaan yang sangat jauh antara golongan siaga dan golongan pegawai. Untuk penyampaian ini kan dalam konteks pendidikannya. Untuk konteks pendidikannya, kalau dipersentasekan berapa perbandingan berapa? Karena saya tahu bahwa di pramuka mengajarkan kemandirian. Ya. Nah, untuk konteksnya berbanding berapa untuk keilmuan atau kepramukaan ini? Baik, ini berbicara mengenai persentase ya. Itu ada bagian-bagian yang memang tadi kembali dari awalnya berbeda kan. Itu berbeda cara pelayanan karena berangkat dari watak dan sifat peserta didik itu pramuka ke sana. Ada yang ada yang top, middle, high kan gitu kan ya. Ada presentasinya gitu. Ada ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, itu cara menyampaikannya, cara membinanya, mendidiknya seperti itu. Berapa persen di siaga gitu kan ya? Berapa persen di siaga bimbingan? Berapa persen di siaga pribadinya kan gitu. Kalau di siaga, kalau kita tarik garis gitu kan, itu lebih dominan 75% itu adanya di orang tua, di orang dewasa. 25% ada di peserta didik gitu. Kemudian kepenggalang gitu ya. Kepenggalang dari bentuk upacaranya saja sudah kelihatan dia harus sudah terbuka dan membuka diri. Itu kurang lebih 50% lah. 50% dari peserta didik itu sendiri dia harus mencari, dia harus memimpin dirinya sendiri. Kemudian 50% itu didapat dari pembinanya, dari orang dewasanya. Kemudian bagaimana yang penegak dan pandega? Yang penegak dan pandega saya menggambarkannya kalau untuk penegak itu 75%. 75% itu dia mencari, 75% dia menggali, 75% dia eksplorasi dan elaborasi, 25% dia konfirmasi kepada pembina, dan pembina pun 25% ikut campur kepada si peserta didik. Kenapa? Karena di penegak punya moto lain lagi nih. Kalau siaga tidak punya moto, tidak ada moto itu yang dibakukan. Penggalang pun gak sama. Nah, di penegak yang unik. Di penegak ada moto nih. Dari, oleh, untuk kan? Dari penegak, oleh penegak, untuk penegak. Tidak dari pembina, oleh untuk pembina, tidak ada. Tapi dari penegak, untuk penegak. Pembinanya di mana? Lihat dalam filsafat pendidikan yang dari upacara. Di penegak upacaranya sudah berbentuk angkare, bersab. Itu tidak seperti yang tadi penggalang masih angkare itu, kemudian di penegak itu sudah berbentuk bersab. Pembinanya di mana? Sejajar dengan peserta didik. Nah, bagaimana dalam pendidikan, asuhan dan bimbingannya dengan
ya tetap hadir orang dewasa, cuman dalam penggalian keilmuan itu di penegak sudah dari penegak oleh penegak untuk penegak ya dengan bimbingan orang dewasa. Berapa persen? 25% ikut campur pembina. Oke, ini jadi pembahasan kita semakin menarik nih, teman-teman. Di konteks penegak, dilihat filsafat untuk upacara sendiri, yang tadi di awal dikatakan bahwa untuk siaga berbentuk lingkaran dan posisi pembinanya di tengah ya. Ya. Itu filsafat banget karena apa? Setiap gerak-gerik, setiap pergerakan atau kegiatan anak didiknya itu dipantau sepenuhnya. Yang kata tadi Diawasi. Ya, 75% berarti lebih dominan pembinanya. Sedangkan untuk penggalang itu berbentuk angkare dan masih ada pembinanya di tengahnya. Masih. Karena konteksnya 50%, 50%, 50-50 dalam bentuk pengawasan dan juga pematerian. Nah, untuk penegak sendiri itu sudah bersab atau berbaris lurus dan pembina masih berada di barisan di situ, cuman berada di paling sebelah kanan kalau yang saya tahu kan. Berarti konteksnya begini. 75% penegak diberikan keleluasaan untuk mencari dan mengeksplor materi tentang kepramukaan. Dan 25% adalah bimbingan. Kalau bisa dikatakan itu sebagai konselingnya ya kan. Konseling, sebagai konseling. Nah, jadi dalam konteks ini penegak mungkin sudah diberikan keleluasaan, kebebasan. Dan saya akan berpikir bahwa satyanya pun akan berbeda ya Kak. Satyanya pun berbeda sekali. Nah, kembali ke kode kehormatan ya. Gitu. Kalau di penggalang tadi kan dia satyanya menolong sesama hidup, gitu kan, dan ikut serta membangun dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, gitu kan, menolong sama-sama hidup, itu mempersiapkan diri membangun masyarakat, baru di level mempersiapkan. Nah, masuk ke penegak, gitu kan, sama menolong sesama hidup, tapi dia sudah ikut serta. Nah itu, jadi dia kalau dilihat dari polpin dan pola mekanisme gitu kepenegakan itu, si penegak sudah mulai dia harus membaktikan diri. Di penegak itu harus dia sudah bisa begini, dia sudah harus membina diri, ya kan, bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Nah, itu ikut serta membangun masyarakat dalam rangka kan, membangun masyarakat dalam rangka membina masyarakat. Itu sangat luar biasa sekali. Sebuah organisasi yang mengajarkan kehormatan peserta anggotanya itu dalam bentuk kode kehormatan yang mengikat sekali dan menuntut sekali, didasari atas dasar suka dan rela, atas dasar keikhlasan. Selanjutnya dia harus mau mempraktekkan, mengamalkan janjinya, mempraktekkan janjinya, mempraktekkan dharmanya, mengamalkan dharmanya. Unik sekali. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Gitu. Kalau berdasarkan kurikulum 13, ini luar biasa sekali. Saya kadang-kadang jadi aneh gitu, sampai ada tim ahli dalam rancangan mendidik generasi bangsa. Kok bisa gitu ditemukan di pramuka gitu ya? Kok mereka bisa menemukan ada bagian-bagian yang merupakan kebutuhan bangsa di pramuka? Saya tidak habis pikir, luar biasa sekali tokoh-tokoh gerakan pramuka, para pendahulu negara ini gitu, menyimpan cita-cita, menitipkan cita-cita gitu kan, yang secara progres terus di kepramukaan. Dan sekarang digandeng oleh Kurtilas. Kan Kurtilas tidak menggandeng organisasi yang lain, hanya menggandeng pramuka. Ternyata saya bisa menemukan sedikit nih, oh pantas itu mereka Kurtilas, para ahli kurikulum 13 itu menggandeng pramuka, karena di pramuka sudah sempurna itu. Dari kode kehormatannya saja itu luas sekali. Bagaimana menyiapkan generasi bangsa yang bermoral, kemudian berilmu, berakhlak mulia. Memang negara ini harus dibangun oleh orang-orang yang berakhlak mulia, bermartabat, berilmunya luas. Diawali dari kode kehormatan.
Trisatya demi kehormatanku. Kayaknya di negeri ini sudah kehilangan kehormatan kan ya. Jadi lucu, menarik sekali, bukan lucu yang harus ditertawakan. Gerakan Pramuka menyiapkan dasar pikiran, menyiapkan dasar tindak tanduk, diawali dengan kehormatan. Gitu. Ya, sangat lugas sekali, sangat jelas sekali bahwa memang Pramuka bisa dikatakan terdepan memikirkan bangsa ini gitu kan. Hanya bangsanya yang dipikirkan, tidak hanya dirinya saja gitu. Ya, tadi golongan-golongan untuk penegak semenarik itu. Jadi di penegak diberikan keleluasaan mengeksplor karena memang tanggung jawabnya sangat besar bahwa mereka sudah bisa langsung terjun ke masyarakat ya kan, harus bisa terjun ke masyarakat. Nah, di sini sebagai pembina, sejauh manakah gitu kan pengawasan pembina dalam konteks 25% ini? Karena di luar sana mungkin ada kebanyakan yang salah paham, salah persepsi gitu tentang konteks 25% ini kan. 25% maksud. Jadi kalau pengawasan ya 100% lah pengawasan. 25% campur tangannya kan itu. Saya sering menggunakan rumus PIN itu ya, PIN positif dan negatif, gitu kan? Kalau selama itu positif, silakan penegak maju terus kan gitu. Nah, pada saat yang mau negatif, gitu kan, baru kita terjun. Nah, itu yang di konteks 25% itu. Konteks 25, ya tidak terbayang kalau setiap apapun yang akan dilakukan oleh penegak harus di komentar. Kalau diapresiasi ya bukan ikut campur kan. Kalau diapresiasi beda loh. Kalau diapresiasi, diucapan hebat, luar biasa, itu dalam konteks pengawasan, bimbingan. Tapi kalau sudah ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nanti dia tidak bisa berimprovisasi, tidak bisa mengeluarkan ide-ide, akhirnya segalanya terjegal. Di usia seperti itu nih ngobrolnya, di usia penegak yang kata anak remaja Sweet 17 gitu kan, ada yang menyatakan begitu. Usia 16 sampai 20 itu kan mereka masa usia-usia yang ingin menggali jati diri, mencari jati diri, menggali potensinya, ingin mengetahui dirinya. Malah anak-anak perempuan itu sudah pengen ada yang melirik gitu kan, pengen ada yang memperhatikan dan seterusnya. Nah, di situ Pramuka tampil, gitu kan, Pramuka tampil, dia bereksplorasi, berelaborasi dalam keilmuan, gitu kan. Bagaimana pembina? Tetap saja mengawasi, cuman campur tangannya itu menurut saya cukup 25% lah. Itu 75% biar mereka. Saya menggunakan rumus PIN gitu kan, positif and negatif. Yang positif biarkan sedang berjalan gitu, tidak perlu harus ikut campur terus sampai ada pembina yang marah. Gimana ini TP didik saya jarang diajak-ajak. Selama anak didiknya itu mengadakan kegiatan positif, kenapa harus jadi marah-marah? Pada saat ada hal-hal yang berbahaya, yang nyeret-nyeret ke hal-hal yang negatif, di situ loh terjun, ya kan? Pembina meluncur, pembina harus ikut menyelesaikan permasalahan. Ya, betul, berarti saya sangat setuju sekali dengan paparan tadi kamu. Kenapa? Satu, memang usia-usia penegak ataupun 16 sampai 20 tahun itu adalah usia-usia transisi, usia-usia mencari jati diri. Mereka ingin mengeksplor apa yang mereka jadi bahan penasaran dirinya, ingin mengeksplor sejauh mana. Tugas seorang penegak, pembina penegak, yaitu mengawasi. Dalam konteks di sini, pengawasan itu betul kata Kau bahwa bukan 25% tapi 100% dalam konteks pengawasan saja. Tapi untuk pematerian itu diserahkan 75% kepada peserta didiknya. Jadi jangan salah paham, 75-25 ini dalam konteks pematerian ya kan? Penggalian ilmu, ilmunya. eksplorasi dan elaborasi keilmuan, 75% gitu. Jadi pembina sudah menyerahkan, ayo cari, katanya gitu kan. Ada motonya, dari penegak oleh penegak untuk penegak. Oleh penegak dia menggali kan, dan
dan akhirnya untuk penegak dan juga dari penegak itu sendiri. Bagaimana pembinanya membimbing, malah kan lebih tadi kata apa? Kata Kak Ajis, bimbingan dan konseling lah. Ya, betul. Jadi sebagai pembina itu tidak jauh, tidak lebih daripada konselor. Oke, berarti saya akan mencoba menyimpulkan ke teman-teman bahwa konteks pembelajaran atau pendidikan di kepramukaan itu adalah tuturi Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani ini. Satu, Ingarso Sungtulodo adalah bisa diterapkan sepenuhnya untuk siaga tadi, Kak. Iya. Karena di depan memberikan contoh. Konteksnya di filsafat upacara. Ya, mereka fokus ke satu pembina, berarti itu adalah konteks pembelajaran Ingarso untuk memberikan contoh. Yang kedua, untuk penggalang itu Imadia Mangunkarso di tengah-tengah Dibangun gitu. Didorong. Ya, karena mereka sudah diberikan keleluasaan 50%. Ya. Sudah boleh membuka, ya, boleh membuka diri kan. Ya. Dan untuk yang terakhir ada Tuturi Handayani mendorong dari belakang, bukan berarti menjorok-jorokkan seperti itu, tapi mendorong setiap keinginan kegiatan yang positif tadi oleh pembinanya. Mungkin seperti itu, Kak, ya. Nah, itu untuk 3 golongan siaga, penggalang, dan penegak. Sekarang kita golongan yang terakhir untuk peserta didikan, ya. Itu untuk Pandega. Itu seperti apa, Kak? Ya, ini di Pandega Trisatya dan Dasadharma sama ya. Itu seperti yang dimiliki oleh anak penegak. Jadi untuk Trisatya dan Dasadharma bagi penegak dan Pandega sama. Yang sangat menarik sekali di golongan Pandega ini sudah menemukan jati diri. Sudah menemukan jati diri. Mereka itu pinnya luar biasa. Mereka sudah menemukan dirinya. Makanya bahasanya juga Pandega, Mandegani. Kalau orang Sunda mesti nggak berdegal lah. Dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa menapakkan kakinya sendiri gitu di atas kehidupannya. Sering saya bertanya kepada mahasiswa, antum sudah bisa apa? Sudah usia 20-21 tahun, apa yang antum bisa berikan kepada orang tua? Apa yang bisa antum berikan kepada negeri ini? Semua diam. Gak karena merasa kemarin dia tidak mempersiapkan diri. Nah ini kembali nih ke pramuka. Seharusnya itu, mohon maaf nih, seharusnya peserta didik semua masuk coba ke pramuka dan ikuti nih kode kehormatannya benar-benar. Pengamalan, pelaksanaan kode kehormatannya perdalam coba. Biasnya seperti apa, aplikasinya seperti apa gitu kan. Pelaksanaan aturan seperti apa, coba coba gitu. Pada saat usia 21 tahun saya tanya, apa yang kamu bisa? Kamu bawa motor? Bisa. Kemudian servis motor bisa enggak? Enggak. Kan sebaiknya hal-hal yang kecil aja, misalkan bisalah menservis, jadi bisa membawa diri. Terus kaum perempuan juga saya tanya, itu coba ibu-ibu perempuan sudah bisa apa Anda? Hanya bisanya minta mungkin gitu kepada orang tua. Padahal orang Islam itu punya ajaran al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Usia 21 tahun itu sebaiknya sudah bisa memberi. Pramuka punya kok rumusnya. Silakan aja di Pramuka baca di Dasadharma. Coba Dasadharmanya apa? Hemat, cermat, dan bersahaja. Dia harus hemat, cermat, terus saja. Dalam hal apa? Membelanjakan, membeli, mengeluarkan, kan gitu kan? Hal-hal yang lebih baik. Nah, nantinya supaya dia bisa memberi. Ini kita dapat duit sekian, misalkan untuk ini sekian persen, simpan sekian persen. Di pramuka dituntut dia harus bisa menyisihkan uang yang dia miliki, yang dia dapati dari hasil usahanya sendiri. Itu di pramuka. Lihat di SKU coba. Ya, di SKU anggota pramuka itu harus bisa membayar iuran anggota dari hasil usaha dan pendapatannya sendiri. Itu diatur kan gitu. Nah, sudah 21 tahun. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Bisanya hanya minta saja, bisanya hanya membebani diri, membebani orang tua. Ini kan bingung kan? Padahal kalau ditanya, yuk Islam, iya. Bagaimana Islam? Islam itu mengajarkan berinfak, mengajarkan bersedekah, dan Islam itu mengajarkan harus berusaha, berkarya, ya kan? Rasulnya saja mengajarkan, Nabi kita mengajarkan kan.
Itu tangan yang kasar itu mulia kata Rasul, karena dia banyak kegiatan, banyak berusaha dibandingkan dengan tangan yang lembut. Itu. Nah, di usia 21 tahun Pandega dia lebih diarahkan kepada pengabdian masyarakat. Dirinya sudah harus bisa diabdikan kepada masyarakat, kepentingan agama, bangsa, plus di dalamnya untuk kepentingan keluarga. Sampai saya bercerita kepada mahasiswa yang gitu, mengenai pendapatan yang dia miliki. Itu seharusnya pada saat dia sudah bisa bekerja, sudah punya pendapatan, uang gaji yang pertama itu, kalau anak yang soleh dan soleha, kalau anak yang memiliki kehormatan dirinya, itu kan, memiliki akhlak yang mulia, maka uang yang didapatnya itu pertama akan dipersembahkan kepada ibu dan bapaknya. Yakin akan seperti itu. Ya, mengenai Pandega, karena Trisatya Dasa Dharmanya tidak jauh berbeda dengan Penegak, cuman hanya usianya yang berbeda. Di Pandega itu dia lebih diarahkan kepada pengabdian kepada masyarakat. Jadi, yang berbeda hanya metode pembelajarannya. Kalau pembelajarannya mungkin lebih diarahkan ke terjun langsung. Ya, terjun langsung. Dan di Racana di Pandega itu dia harus sudah mulai Tridharma ya. Ada Tridharma perguruan tinggi kan. Dia harus mencari ilmu, kemudian dia harus membaktikan diri kepada masyarakat. Dia harus meneliti. Saya mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa, ini mahasiswa, bahwa di pramuka itu dia dituntut untuk meneliti. Dan alhamdulillah, kemarin saya punya peserta didik, dia punya mahasiswa akhir, dia meneliti, nanti tanggal 23, tanggal 24 dia akan diwisuda. Dia meneliti tentang kode kehormatan, meneliti tentang Trisatya dan Dasa Dharma. Kalau boleh saya sampaikan, namanya ada satu laki-laki, itu Abdul Aziz, kemudian yang kedua itu Runia. Dua-duanya meneliti tentang kode kehormatan. Yang satu meneliti tentang Trisatyanya, yang satu meneliti tentang Dasa Dharmanya. Adakah dua kode kehormatan tersebut bertentangan dengan pendidikan agama? Adakah kode kehormatan mengandung pendidikan agama, terutama agama Islam? Ternyata hubungannya, ternyata relevansinya itu nampak sekali. Trisatya dan Dasa Dharma itu mengandung nilai-nilai pendidikan agama. Itu tadi pembahasan untuk peserta didik ya, untuk masalah kode kehormatan masalah peserta didik sangat luas sekali. Sekarang mungkin ke orang dewasa Kak ya, terakhir orang dewasa kan tadi yang dikatakan di awal bahwa kode kehormatan orang dewasa bukan lagi satya dan dharma, melainkan ikrar bagi orang dewasa. Bisa di Ya. Kalau dalam pelantikan, pengukuhan orang dewasa menggunakan Trisatya sebagai janjinya. Di dalam sebuah pengamalannya itu dia ditambahkan dengan ikrar. Ikrar itu sebuah kesiapan untuk bersedia mengenai dirinya, kesiapan dirinya, dan bersedia tenaga, pikiran, harta untuk pembangunan bangsa ini. Dituangkan dalam bentuk ikrar. Gitu kan? Ikrar. Sudah janji, kemudian dipraktikkan dengan dharma, dikuatkan kembali dengan yang namanya ikrar. Itu akan lebih kuat sekali mengikat dirinya. Dan itu didasari oleh suka dan rela. Ikhlas dia menerima demi kemajuan bangsa, dituangkan dalam sebuah ikrar dan ditandatangani itu. Saya ini kemarin sudah berapa angkatan ini di Binawasa dan di Pusdik. Pertama lulusan KPD 2020, lulusan Naratama Dasar 2020, mereka berikrar. Kurang lebih 50 orang berikrar siap membangun bangsa.
Kemudian dilanjutkan dengan lulusan narakarya 1, narakarya 2, narakarya dasar dan narakarya lanjutan. Nanti akan disusul oleh naratama lanjutan yang sedang naratama sekarang. Itu jadi untuk orang dewasa itu dalam bentuk ikrar. Baik, itu teman-teman pembahasan masalah kode etik dari golongan peserta didik, prasiaga, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dan yang terakhir adalah orang dewasa, ya, itu perbedaan dan persamaan yang ada di kode kehormatan. Tapi dalam konteks dasarnya yaitu mengembangkan atau memajukan bangsa, difokuskan untuk kemajuan bangsa. Jadi saya ingin mengulas sedikit teman-teman bahwa di pramuka ada beberapa lambang yang menjadi peningkatan. Di siaga itu ada lambang hijau seperti tunas kelapa yang baru muncul ya Pak ya. Ya. Itu namanya tunas kelapa. Yang kedua untuk penggalang bentuknya menyerupai huruf V, itu namanya kalpa baru ya Pak. Apa? Sintung. Iya, sintung ya. Itu ada Tunas kelapa. Nah, ada tuh, beda lagi. Nah, kalau di tim penegak dan pandega itu hampir mirip, tapi warnanya yang berbeda. Itu yang dinamakan untuk penegak sendiri berwarna hijau, ada Bantara dan Laksana. Kenapa hijau? Mungkin itu batasan dari tadi pengamalannya bahwa dia pengamalan sebatas dawegan. Ya, dawegan. Jadi bisa bermanfaat buat masyarakat, tapi belum garis besar karena mulang lingkupnya masih dalam konteks belajar. Ya. Tapi untuk pandega sendiri itu sudah berwarna coklat. Iya. Berwarna coklat, kenapa? Itu harus bermanfaat dari mulai luar sampai dalamnya. Lihat kalapak kolot Kak ya. Iya. Kalapak kolot itu sudah bermanfaat dari mulai tapas sampai batoknya sudah bermanfaat, sampai ke cuka-cukanya pun atau airnya yang sudah tidak merasa enak seperti dawegan, tapi sudah bisa dimanfaatkan lebih luas lagi. Nah, pertanyaannya, untuk orang dewasa sendiri ataupun orang pembina sendiri, ini jadi apa gitu logonya? Kalau saya punya pemikiran bahwa untuk pembina sendiri bukan jadi tunas kelapa, bukan jadi dawegannya, bukan jadi kelapanya, tapi jadi pohon kelapanya yang bisa menciptakan siaga yang handal, penggalang yang handal, penegak yang handal, dan pandega yang handal. Jadi mungkin itu hanya sebuah gambaran yang nantinya akan dibahas sama KUU di pematerian berikutnya ya. Di kiasan dasar. Di kiasan dasar nanti akan dibahas tentang masalah dawegan dan dan pohon kelapanya itu sendiri ya. Ini kawan-kawan. Tidak semua, kayaknya belum semua mengenal Ya. bagian-bagian kelapa dalam kiasan pendidikan kepramukaan Ya. dan pendidikan bangsa ini. Betul, jadi teman-teman sekalian untuk jangan lupa ikuti terus pematerian dari KUU tentang kepramukaan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan jangan lupa di subscribe, di like ya, di komen dan di share juga untuk teman-temannya di Ujang Saipudin channel ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.